Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Kali ini saya akan membahas water heater ya. Jadi water heater itu punya sumber panas ada dua ya. Yang satu menggunakan gas, satu lagi menggunakan listrik. Nah, kalau menggunakan gas tentu perlu gas ya, seperti itu. Jadi kalau mau membeli yang model gas seperti ini, kalian harus memperhatikan bagaimana dan di mana naruh gasnya ya. Kalau model listrik seperti ini hanya tinggal colok ke listrik. Nah, seperti itu ya, salah satu faktor yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, kalau memakai gas umumnya tekanan airnya harus lebih kencang dibanding dengan menggunakan listrik. Nah, itu. Jadi kalau kalian mau membeli water heater perlu diperhatikan ya, seperti itu. Tidak hanya memperhatikan mana yang lebih murah atau mana yang lebih irit ya. Karena ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Jadi yang ada itu salah beli ya, bukan salah produksi, atau mana yang lebih baik atau mana yang lebih murah atau apalah gitu ya. Kalau barang diproduksi dan masih terus diproduksi artinya masih ada orang yang membutuhkan. Jadi pada akhirnya kenapa saya membeli yang pakai listrik? Salah satunya karena tempat saya tidak memungkinkan ya. Di sebelah kiri kamar, di sebelah sana, ruang sana juga kamar, di belakang tetangga. Nah, saya tidak bisa naruh gasnya ya. Yang maksudnya tabung gasnya yang seperti itu, mau ditaruh di mana itu. Nah, langsung saja ya. Jadi kalau listrik itu juga ada dua model lagi. Yang satu non instan, yang satu lagi instan. Nah, ini yang non instan diwakili oleh merek ini ya, Kangoro. Terus nanti yang instan ini saya beli yang merek Veroli ya. Oke, langsung saja saya buka biar tahu perbedaannya ya. Sobek saja. Soalnya kardusnya juga habis ini tidak akan dipakai. Tapi kayaknya harus saya taruh di bawah ya, tidak bisa di sini. Nah. Oke, ini juga ini saya geser dulu ke sini biar saya bisa naruh. Nah, ini kalau yang Veroli seperti ini ya. Ini dapat bonus ya. Ini ada showernya juga. Oke. Ini singkirkan. Nah, ini. Terus kelengkapannya ya. Ini oke. Sama ini. Oke, ya. Jadi ini yang model non instan. Ini yang instan. Ini saya taruh sini ya, biar enak dilihat. Nah, terus gimana perbedaannya? Kalau yang ini model KG 15 EI ya. Jadi ini 15 liter. Kalau yang ini model SSP ya. Jadi Veroli ini ada 3 ya. Satu yang SSN tanpa pompa, kemudian ini yang SSP itu ada internal pompanya ya. Satu lagi model SDP ada internal pompa tapi digital. Nah, kemudian kalau yang ini beratnya ini sudah saya timbang 7,5 kilo ya. Ini lumayan berat. Tapi kalau ini
3 kilo 15 ons ya. Jadi ini separuhnya ya, lebih enteng ini. Nah, kalau dimensi ini sudah ketahuan ya. Ini lebih besar ukurannya seperti itu. Kemudian ini lebih kecil ya. Ukurannya silakan dilihat di atas. Kemudian kalau yang model ini yang non instan harus menggunakan keran mixer ya. Keran mixer seperti itu. Nah, kemudian kalau yang water heater instan tidak perlu ya. Jadi masukannya air dingin, keluar langsung ke shower air panas ya, tidak perlu dicampur. Kemudian kalau yang ini non instan, LCB-nya umumnya di luar ya, seperti ini. Ini LCB. LCB itu gunanya kalau ada setrum yang ke body atau mana, nanti kalau terjadi arus bocor, ini akan memutuskan arus ya. Jadi ini demi keamanan tentunya. Nah, kalau yang ini ada juga ini LCB-nya. Tapi LCB-nya ada di dalam ya. Sudah built-in. Kalau ini kan di luar seperti ini. Jadi fungsi LCB adalah untuk keamanan tentunya. Kemudian kalau yang ini saya tadi nggak dapat bonus ya. Kalau yang ini dikasih, ini ada showernya. Saya sih shower udah punya sebenarnya. Tapi ini boleh juga nih. Ini kemudian dikasih ini selangnya. Nah, jadi saya tidak perlu beli ya. Ini buat tempel-tempel. Nah, kalau yang ini sudah saya siapkan ini ya. Saya sudah membeli selang ini ya buat menyalurkan air panas dan dinginnya. Kalau ini harus beli terpisah ya. Jadi kalau ini tidak macam-macam. Kalau ini harus beli ini. Kemudian kalau yang ini saya dapat ini ya. Ini sudah ya pasti kasih. Terus nah ini yang sangat penting juga nih ya. Jadi kalau yang model tabung seperti ini ya. Jadi sistemnya itu seperti dispenser ya. Jadi nanti misalnya di set suhu maksimalnya 75 gitu ya. Jadi nanti listrik masuk, nih manaskan elemen yang ada di dalam. Kalau sudah 75 derajat, maka akan switch off ya, mati sendiri. Kemudian akan disimpan, nanti kan lama-lama turun. Nah, nanti misalnya turun 70 derajat. Nah, mungkin ini akan memanaskan kembali, terus kemudian mencapai 75, mati lagi. Jadi persis seperti dispenser ya, cara kerjanya seperti itu. Nah, jika terjadi overheat ya, karena satu dan lain hal sehingga ini panas terus sampai melebihi dari settingan suhunya, itu tentu akan tekanannya sangat tinggi dan itu tentu berbahaya ya. Jadi kalau tekanan tinggi terus tidak ada penyalurannya, nanti bisa meledak ya seperti itu tuh. Nah, untuk mengatasi itu ini yang namanya safety valve ya. Jadi ini wajib dipasang. Nanti masangnya seperti apa? Pada video selanjutnya ya tentang cara masang ini nanti saya tunjukkan. Nah, kalau yang ini yang instan tidak perlu ini ya. Safety valve karena air yang masuk langsung dikeluarkan, jadi tidak ada yang disimpan. Kalau yang ini kan disimpan 15 liter ya, tergantung tipenya, ada yang 10 liter, 15 liter, 20 liter dan seterusnya ya. Tentu makin banyak untuk memanaskan makin lama gitu ya, tapi orang yang mandi bisa banyak. Kalau ini 15 mungkin ini 2-3 orang mandi habis ya. Nanti di video selanjutnya tentu akan lebih jelas lagi. Nah, sekarang yang penting lagi, perbedaan antara
non instan dan instan. Kalau ini dayanya hanya 350 watt ya. Tapi yang ini saya belum pakai, jadi nanti tidak tahu ya pas setelannya paling kecil berapa. Tapi ini maksimalnya 2400. Jadi bagi kalian yang rumahnya masih 900 atau 1300, sebaiknya berpikir ulang untuk membeli ini ya. Kecuali kalau kalian berminat untuk mengupgrade listriknya ya. Mungkin perlu sampai 2200. Nah, di rumah saya listriknya sudah 2200, tapi nanti ini ketambahan ini 350, ketambahan ini 2400 settingan maksimal. Kemudian itu ada kulkas, ada microwave, ada oven. Nah, nanti dilihat ya apakah saya perlu menaikkan dayanya atau gimana. Terus nanti setelah ditambah dua ini apakah tagihannya jadi meningkat drastis atau ikutin ya video saya terus, dan seterusnya nanti akan saya upload insya Allah. Nah, itu daya ya yang digunakan. Sekarang harga. Kalau yang ini 1.300.000. Jadi ini harga yang terbaik yang saya dapatkan dari online ya. Dengan model nanti ada display digitalnya. Terus ini putarannya juga cuma satu ya. Kalau yang model gas kan putarannya ada yang untuk putaran gasnya, terus putaran suhunya. Nah, itu kalau kebanyakan tombol ya. Nah, makanya saya juga lebih suka listrik karena ini tombolnya cukup satu. Seperti ini. Nah, ini. Terus kalau tadi harganya jadi lupa. Kalau ini harganya 2.100.000. Ini mahal karena ini ada ini ya. Nih, ada pompanya. Tipe-tipe yang lain tidak saya temukan ada pompa ya. Di merek-merek lain juga nggak ada. Ini makanya saya beli Veroli karena ada pompanya ya. Walaupun saya sudah punya pompa juga ya seperti itu. Karena ini ya, saya ingin tahu ya, apakah nanti pompanya misalnya saya matikan dengan ini saja cukup, atau masih perlu pompa itu. Mestinya sih nggak perlu ya, ini kan sudah ada pompanya. Terus harganya juga kalau yang tanpa pompa itu yang SSN. Kalau ini SP itu selisihnya sekitar 500-an ya. Ini akan segera saya pasang dan insya Allah saya upload gimana cara pasang ini. Nanti hasilnya seperti apa silahkan tonton di video-video selanjutnya. Ini sudah saya siapkan ini ya alat ukurnya nih. Untuk mengetahui daya yang dipakai ini berapa, terus yang ini berapa. Nah, demikian untuk kali ini ya, biar tidak terlalu panjang. Jadi ini pengenalan saja. Dan silahkan bagi yang masih mau tanya-tanya, tinggal di kolom komen. Terima kasih.